Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 10, Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Mari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Ia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau temukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernapas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami mau beribadah. Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semua
kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Betapa besar, betapa banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami tidak sanggup menghitung semuanya itu. Kami mau mengucapkan terima kasih Bapa, mengucap syukur, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang hanya tahu memberi yang baik kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa mengingat akan kuasa-Mu yang dahsyat, kuasa-Mu yang besar, yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjalani seluruh kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh kekuatan, dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan, kuasa yang Engkau berikan, supaya kami tetap terus boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami. Karena Bapa sudah terlebih dahulu memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau boleh menyapa setiap kami. Engkau boleh menjamah kami lagi Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami kembali kesembuhan, memberikan kami kembali pengharapan dan pemulihan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya penebusan yang Kristus lakukan bagi kita di atas kayu salib. Firman Tuhan mengatakan, kamu telah dibeli, harganya telah lunas, dibayar. Oleh karena itu, saat kita memperingati Paskah Tuhan kita, kematian dan kebangkitannya di dalam hidup kita, bagaimana kita memuliakan Dia yang mati dan bangkit untuk kita. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu, karena kamu adalah milik Elohim. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus menjadikan kita milik Tuhan. Maka kita tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Paskah Tuhan kita mengatakan kita tidak boleh lagi hidup untuk diri kita sendiri,
tapi kita harus hidup hanya untuk Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang tebusan Tuhan yang boleh senantiasa memuliakan Tuhan dan hidup hanya untuk Tuhan. Lepaskan diri dari dunia ini dan serahkan diri kita kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita mau memuliakan Dia, Gembala Agung kita. Kita bermazmur dari Mazmur 23. Gembala yang baik, Tuhan Yesus katakan, menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya minta kesediaan Shine untuk bisa memimpin pembacaan Mazmur 23 ini bagi kita, dan mari kita mengikuti dari tempat kita masing-masing. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya karena Engkau pesertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita, dan kita akan menaikkan pujian seperti yang Kau ingini. Dengan pujian ini, kita serahkan diri kepada Tuhan. Dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah
Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca firman Tuhan bagi kita yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Yesus berkata lagi untuk kedua kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Bersedih hatilah Petrus karena Yesus berkata pada kali yang ketiga, "Apakah engkau menyayangi aku?" Maka Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat yang engkau inginkan. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau inginkan." Yesus mengatakan hal ini untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh begitu dekat dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyapa kami melalui firman-Mu. Saat ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran-kebenaran firman. Ya Roh Kudus, berbicaralah kepada setiap kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengalami Engkau di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada Minggu Paskah yang keempat, atau kita masih berada dalam Minggu Kebangkitan. Pada 2 minggu yang lalu, tema dari perenungan kita yang saya berikan adalah pesan Yesus setelah kebangkitannya. Saya masih mau melanjutkan dalam Minggu Kebangkitan ini, dan pada hari ini tema yang saya berikan untuk menjadi perenungan kita adalah kehendak Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah perayaan iman mendasar di dalam kekristenan. Mengapa demikian? Karena di dalam perayaan Paskah adalah puncak penggenapan
nubuatan para nabi sepanjang perjanjian lama mengenai Mesias, bahwa dia akan menderita, mati, dan dibangkitkan. Paskah adalah perayaan iman mendasar di dalam kekristenan karena Tuhan Yesus sendiri mengamanatkan kepada para pengikutnya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya, untuk memberitakan kematiannya, memberitakan kebangkitannya, sampai Tuhan datang kembali. Ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku. Dengan melakukan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di atas kayu salib, kalau kita melihat kayu salib, apa yang kita lihat di sana? Di sana adalah keadilan dan cinta kasih Tuhan bertemu dan digenapi. Keadilan Tuhan. Mengapa? Karena di atas kayu salib, dosa dibayar lunas. Upah dosa terpampang bagi semua umat manusia. Upah dosa adalah maut. Manusia diperhadapkan bahwa tidak ada jalan keluar dari dosa selain daripada penebusan. Dan di atas kayu salib, apa yang bisa kita lihat? Cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang begitu besar untuk semua umat manusia. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada semua manusia, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Elohim sangat mengasihi dunia ini. Satu-satunya putra tunggalnya yang Ia miliki, Ia serahkan. Jadi saudara, ketika kita merayakan Paskah Tuhan kita, merayakan kematian dan kebangkitannya, dan dalam minggu-minggu Paskah ini adalah minggu-minggu kebangkitan, kita mengingat bagaimana pada hari-hari ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya. Ketika kita merayakan Paskah Tuhan kita, harus kita ingat dan harus kita sadari, Tuhan terlalu mengasihi saya. Tuhan terlalu mengasihi saya. Dia serahkan putranya supaya saya bisa jadi anaknya. Maka tidak ada sesuatu yang lain apapun di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada. Tidak ada sesuatu apapun di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, yang bisa mengalahkan kita, yang bisa membuat kita bertekuk lutut dan menyerah. Tidak. Kenapa? Karena cinta kasih Tuhan terlalu besar untuk kita. Apa saja itu, anak-anak Tuhan, tidak boleh dikalahkan oleh depresi, oleh kepahitan, oleh kesulitan keuangan, oleh permasalahan kesehatan, oleh situasi di sekitar kita, di negara kita, yang mungkin orang berkata sedang tidak baik-baik saja. Ya, tidak ada.
Semua hal itu tidak boleh membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Tidak boleh. Lihat salib Kristus. Itu tanda cinta Tuhan yang luar biasa kepada kita. Putra tunggalnya saja dia serahkan. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang baik dari perbendaharaan surga. Saudara, kita harus memiliki hati yang terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Kita harus memiliki hati yang terus berkobar-kobar dan bersemangat di dalam hidup ini. Oleh karena pasca Tuhan kita mau mengatakan kepada kita, aku, Tuhan, aku bagimu. Aku bagimu. Maka saudara, pasca Tuhan kita harus menjadi pendorong untuk kita hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak sendirian, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan pasca Tuhan adalah bukti yang terlalu jelas, terlalu nyata untuk kita, terutama kita yang percaya kepadanya. Kalau kita melihat ke atas kayu salib, satu kata yang Tuhan Yesus ucapkan, kata terakhir, di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, artinya, sudah selesai. Saudara, kata tetelestai ini dipakai di dalam 3 perkara. Ini adalah kata yang umum, tetapi dipakai di dalam 3 perkara, berkaitan dengan masalah bisnis, masalah militer, dan masalah pengadilan. Di dalam masalah bisnis, tetelestai artinya hutang sudah dibayar penuh. Jadi ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, tetelestai. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hutang dosamu sudah dibayar penuh. Hutang dosamu sudah dibayar penuh. Engkau bisa menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Karena dosamu, hutang dosamu sudah dibayar penuh. Ketika kita masih hidup di bawah kuasa dosa, kita tidak bisa menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan yang memisahkan engkau dengan Tuhan adalah dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tetapi yang memisahkan engkau dari Tuhan adalah dosamu. Tetapi di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tetelestai, hutang dosamu sudah dibayar penuh. Oleh karena darah Kristus, engkau bisa mempunyai persekutuan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Engkau bisa datang kepada Tuhan yang Maha Kudus dan engkau berkata, Bapa, ya Aba, ya Bapa. Tuhan yang Maha Kudus menjadi Bapa kita. Tuhan yang Maha Kudus menjadi Bapa saya. Oleh karena apa? Karena darah Yesus. Kata tetelestai dipakai di dalam dunia militer. Ketika dikatakan tetelestai artinya perang sudah dimenangkan sepenuhnya. Perang telah dimenangkan sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus berkata tetelestai di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, perang melawan iblis, dosa dan musuh Anda telah dimenangkan.
maka kita bisa keluar sebagai pemenang karena perang itu telah dimenangkan sepenuhnya oleh Yesus Kristus. Jadi saudara, orang yang percaya kepada Kristus, umat tebusan Tuhan, ya, tidak boleh takut setan, ya, tidak boleh takut setan. Iblis sudah dikalahkan. Tidak boleh lagi kita terus bergumul dengan dosa kita. Musuh saudara telah dimenangkan. Perjuangan kita sekarang adalah apa? Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup sebagai orang-orang yang tidak terhukum lagi oleh dosa. Hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus, telah dimenangkan. Hidup sebagai pemenang itu hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Jangan biarkan, ya, jangan biarkan si jahat terus-menerus berbisik di telinga saudara, mengingatkan kembali, saudara, dosa kamu kan begini, begini, begini. Kamu tuh begini, begini, begini. Kamu nggak bisa terima yang baik. Kamu nggak punya masa depan yang baik. Soalnya apa? Kamu tuh jelek, kamu tuh jahat. Saudara, kalau saudara adalah anak-anak tebusan Tuhan, dan saudara sudah menyelesaikan isu-isu saudara dengan Tuhan, darah Yesus sudah menyucikanmu. Ketika iblis berbisik-bisik, ingat ya, iblis itu pendakwa, penuduh. Alkitab berkata siang dan malam dia berdiri di hadapan Tuhan dan menuduh anak-anak Tuhan. Saudara, apa yang saudara lakukan? Ketika pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat muncul di dalam pikiran saudara, saudara harus tolak di dalam nama Yesus. Pikiran kekhawatiran, pikiran kepahitan, pikiran kecemasan, pikiran iri hati, pikiran iri dengki, pikiran penolakan, pikiran-pikiran minder. Tolak dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak berkuasa atas pikiran saya. Atas roh dan jiwa saya, engkau tidak berkuasa. Saya adalah orang yang sudah dimenangkan Kristus. Perang ini telah dimenangkan sepenuhnya. Dalam nama Yesus, keluar dari pikiran saya. Jangan di-entertain, saudara. Ya, aduh, iya ya. Aduh, bagaimana ya? Aduh, kalau dengar berita kematian, aduh, bentar lagi saya. Aduh, dengar sirine mengaum-ngaum. Aduh, gimana ya kalau saya ya? Aduh. Lalu kita menjadi orang-orang yang takut mati. Takut segala macam. Ya. Jangan di-entertain, saudara. Tolak dalam nama Yesus. Bersihkan pikiranmu. Bersihkan rohmu. Katakan, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. Ya. Jangan kita bergumul. Wah, saya harus memerangi iblis. Perang sudah dimenangkan, saudara. Yang harus kita lakukan adalah klaim dan proklamasikan kemenangan itu. Firman Tuhan katakan, iblis mengaum-ngaum seperti singa. Dia cuma mengaum. Tapi kalau saudara menyerah, maka saudara menjadi maksa. Firman Tuhan katakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hai iblis, tetelestai, kata Tuhan Yesus. Perang sudah dimenangkan. Jadi kamu keluar dari hidup saya. Pergi dari hidup saya. Pergi dari roh dan pikiran saya. Saya milik Tuhan. Tetelestai dipakai di dalam pengadilan untuk menyatakan bahwa hukuman telah dijalankan sepenuhnya. Hukuman telah dijalankan sepenuhnya. Misalnya ada satu orang, dia melakukan kejahatan, lalu dia dihukum misalnya 10 tahun penjara. Maka tetelestai itu digunakan ketika apa? 10 tahun penjara itu sudah dijalankan sepenuhnya. Tetelestai. Sudah selesai. Jadi ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, tetelestai,
Sudah selesai. Artinya hukuman atas dosa-dosa kita telah dilaksanakan sepenuhnya. Dosa adalah maut, firman Tuhan katakan. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menjalankan hukuman itu sepenuhnya bagi saudara dan saya. Sudah selesai. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, hukuman atas dosa-dosa kita telah dilaksanakan sepenuhnya. Kita tidak lagi berada di bawah hukuman dosa. Sudah selesai. Sudah dijalankan sepenuhnya. Maka kita adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang dimerdekakan oleh karena darah Kristus. Semua ini Tuhan berikan, Tuhan kerjakan untuk saudara dan saya. Hari ini, mari kita memikirkan dalam waktu yang tidak seberapa banyak ini. Apa yang Tuhan kehendaki dari kita? Dia telah mengerjakan semua ini. Apa yang Dia kehendaki dari kita? Yang pertama, Tuhan menginginkan pertobatan kita. Tuhan menginginkan pertobatan. Ingat, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepadanya 3 kali. Apakah engkau mengasihi? Tuhan tidak tanya 1 kali. Tuhan tidak tanya 2 kali, tapi Tuhan tanya 3 kali sesuai dengan jumlah penyangkalan Petrus kepada Yesus. Sesuai dengan jumlah dosa Petrus kepada Tuhan Yesus. 3 kali dia menyangkal, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepadanya. Untuk setiap dosa yang Tuhan inginkan adalah apa? Pertobatan kita. Mazmur 51 ayat 18-19. Sebab engkau tidak menginginkan kurban sekiranya aku berikan. Engkau tidak menyukai kurban bakaran. Kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk, dan engkau tidak memandang hina hati yang patah dan hancur, ya Elohim. Setelah kebangkitannya, Tuhan tidak tanya perahunya Petrus. Tuhan tidak tanya, kabar ibumu bagaimana? Kabar istrimu bagaimana? Kabar ibu mertuamu bagaimana? Apakah kau sudah semakin mahir dalam menangkap ikan? Tidak. Tetapi Tuhan bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi? 3 kali, untuk 3 kali penyangkalan Petrus kepada Yesus. Apa yang Tuhan Yesus inginkan? Tuhan Yesus inginkan pertobatan Petrus. Bagi Tuhan, tidak penting kita pintar. Tidak penting kita kaya. Tidak penting kita bisa kasih persembahan yang banyak dan selalu kasih persembahan. Bagi Tuhan, tidak penting kita punya ibadah yang heboh, tim musik yang hebat, tim rebana yang hebat. Bagi Tuhan tidak penting gedung gereja. Tidak penting. Bagi Tuhan yang penting adalah pertobatan. Kurban bagi Elohim adalah roh yang remuk, hati yang bertobat kepada Tuhan, hati yang hancur. Buat apa kita memiliki semua kenyamanan di dalam hidup,
Buat apa? Kita memiliki gedung gereja dengan sound system yang luar biasa, paduan suara yang menyanyinya begitu bagus. Tetapi kita menjadi orang Kristen tanpa pertobatan. Kita menghadap Tuhan tidak dengan roh yang remuk, tidak dengan hati yang hancur. Kita menghadap Tuhan dan kita tidak bilang, Tuhan, saya ini orang berdosa. Saya perlu Tuhan. Saudara, pada waktu setelah tragedi gempa di Palu, banyak gereja-gereja yang hancur. Ada gereja yang begitu megah, begitu indah, dibangun bertahun-tahun. Hanya dalam beberapa bulan, gereja itu hancur luluh oleh karena gempa. Gereja yang pada waktu itu peresmiannya pun diresmikan oleh Ketua PGI pada waktu itu. Dan ketika Bapak Gembala mengunjungi Palu, hamba Tuhan yang melayani di gereja itu bersaksi, Pak, memang ini Tuhan hancurkan. Karena kami berbangga dengan gedung ini. Karena kami berbangga dengan gedung gereja ini. Saudara, kalau kita tidak punya hati yang remuk di hadapan Tuhan, kita menjalani hidup kekristenan kita tanpa pertobatan, kita memegahkan bangunan, kita memegahkan materi, kita memegahkan kenyamanan hidup, kita memegahkan keberhasilan kita. Biarlah Tuhan menghancurkan semuanya itu. Biarlah Tuhan ambil. Biar Tuhan hancurkan. Supaya apa? Supaya kita punya hati yang murni kepada Tuhan. Hati yang memahkotakan Tuhan. Merajakan Tuhan dan tidak ada yang lain. Mazmur 34 ayat 19. Firman Tuhan katakan, Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Saudara, kalau Tuhan hancurkan materi, ya, kalau Tuhan hancurkan properti, kalau Tuhan hancurkan fasilitas kita, adalah karena supaya kita punya hati yang hancur datang kepada Tuhan. Dan dengan hati yang hancur datang kepada Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Itu adalah cara Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Kami pernah mengalami bagaimana Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan saya harus menutup tabungan oleh karena kecurangan orang lain. Orang yang turut melayani Tuhan. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kami.
Menabung itu tidak gampang, saudara. Iya kan? Bukan masalah jumlahnya. Menabung itu dengan harapan nanti hari tua ada pegangan, iya kan? Kalau saya sakit atau kami sakit, ada uangnya untuk berobat. Kalau ada keperluan mendadak yang tidak terduga, ada uangnya. Menabung itu tidak gampang karena menabung itu membutuhkan disiplin. Disiplin apa? Mengekang keinginan diri sendiri. Pengennya kan belanja, ya kan? Pengennya belanja. Apalagi kita emak-emak gitu ya kan. Yang di pikiran itu belanja. Di rumah ini udah kurang ini, kurang ini. Lihat baju anak udah robek. Beli baju baru buat anak. Lihat sepatu anak. Kayaknya udah ini waktunya untuk ganti sepatu, beli. Ya. Ke pasar maunya cuman beli bawang. Pulangnya apa? Bawa ayam, bawa sayur, bawa buah, bawa segala macam. Iya kan? Belum lagi kalau lihat benda-benda yang lucu. Ih, ini celengannya lucu gitu ya. Aduh, ini potnya bagus. Beli. Kan pikiran kita begitu. Ih, jajan, jajan. Aduh, enak itu ada roti Korea baru gitu ya. Nggak ada rencana. Beli. Nabung itu susahnya di situ. Kita tuh mesti menyangkal diri, mesti mengendalikan diri dan harus disiplin. Akhirnya sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Tetapi apa yang kami alami, saudara? Saya harus menutup tabungan saya, ambil semuanya untuk membayar pekerjaan Tuhan di Palu, pembangunan sumur-sumur bor di gereja di Palu. Sumur bor supaya anak-anak Tuhan di gereja-gereja itu punya air bersih. Kenapa harus dibayar? Karena orang yang bertanggung jawab untuk membayar itu tidak membayar. Saudara, Tuhan hancurkan saya punya tabungan. Tetapi melalui itu, Tuhan menyelamatkan kami. Saya secara pribadi, Tuhan selamatkan. Jangan bergantung, berharap kepada materi. Saya waktu itu, ya sudahlah, pasrah aja, ikhlaskan saja. Toh itu buat rumah Tuhan. Penghiburan saya. Baru beberapa bulan yang lalu, Bapak Gembala mengatakan satu kalimat yang sangat, itu menjadi rema ya buat saya. Itu kau punya uang tabungan untuk sumur bor. Memberkati anak-anak Tuhan. Kalau uangmu tetap di bank, uangmu tidak jadi berkat. Kalau uangmu tetap di bank, tidak menghasilkan, hanya untuk kau makan sendiri. Kau tidak kehilangan, kita tidak kehilangan tabungan kita. Selama itu air sumur bor di Palu masih mengalir, berkat Tuhan akan selalu mengalir kepada kita. Saudara, sampai anak-anak kami selesai kuliah, tidak berhutang. Tidak pernah nunggak SPP. Tidak pernah pergi ke pegadaian. Tuhan pelihara. Jauh lebih besar. Saudara, apa yang sedang Tuhan izinkan di dalam hidupmu untuk Tuhan hancurkan? Dan engkau patah hati.
engkau hancur hati datang kepada Tuhan. Saudara, Tuhan sedang menyelamatkan kamu. Tuhan sedang menyelamatkanmu. Firman Tuhan, ya dan amin. Yahweh itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan dia menyelamatkan yang remuk jiwanya. Saudara, kalau menyadari kebenaran ini, saudara melepaskan pengampunan itu gampang sekali. Hidup bebas dari kepahitan itu gampang sekali. Ya, saudara, yang Tuhan inginkan bukan kurban. Tuhan tidak menyukai kurban bakaran. Tuhan menyukai roh yang remuk, hati yang patah dan hancur. Tuhan menyukai pertobatan, saudara. Pertobatan itu lawannya adalah kesombongan. Orang yang tidak mau bertobat sebenarnya orang yang sombong di hadapan Tuhan. Ya. Orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, itu sebenarnya orang yang sombong di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat-ayat ini yang menceritakan tentang Lucifer. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Elohim, itu benar. Setan-setan pun percaya hal itu dan mereka gemetar ketakutan. Saudara percaya Tuhan. Saudara takut sama Tuhan. Ya. Jangan lupa setan pun percaya kepada Tuhan dan takut loh sama Tuhan. Setan itu takut sama Tuhan. Dia nggak bisa bikin apa-apa ya kalau Tuhan itu nggak mengizinkan. Lihat dia bikin apa sama hidup Ayub. Itu kan karena Tuhan mengizinkan. Dan Tuhan kasih batasan. Oke, kau boleh obok-obok hidupnya tapi jangan ngambil nyawanya. Iya. Dia bikin hancur semuanya, tapi dia tidak ambil nyawanya. Nggak bisa karena Tuhan tidak izinkan. Setan juga percaya Tuhan. Setan juga gemetar takut sama Tuhan. Tapi setan itu tidak bertobat, saudara. Yesaya 14, 12, 13. Betapa engkau telah jatuh dari langit, hai Lucifer putra Fajar. Engkau telah dihempaskan ke bumi, hai yang melemahkan bangsa-bangsa. Sebab engkau telah berkata dalam hatimu, aku akan naik ke langit, aku akan mendirikan tahtaku di atas bintang-bintang Elohim. Dan aku akan duduk di gunung pertemuan di sebelah utara. Sombong dia di hadapan Tuhan. Maka Tuhan buat apa? Tuhan lempar dia. Tuhan lempar dia. Tuhan buang dia dari surga. Tadinya dia adalah salah satu daripada serafim. Dia adalah pemimpin pujian di surga. Dia yang menopang tahta Elohim. Begitu dekat dia dengan Tuhan. Begitu dekat. Dan dia begitu indah. Dia ada bersama-sama malaikat Gabriel, malaikat Mikael, penghulu-penghulu malaikat di sorga. Tuhan begitu dekat sama dia. Tetapi dia sombong. Dia angkat diri kepada Tuhan. Maka dia mengalami kejatuhan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen tanpa pertobatan, ya, berarti apa? Sama kita dengan setan. Tahu Tuhan, takut Tuhan, menyesal dengan dosa, menyesal, tapi tidak bertobat. Penyesalan bukan pertobatan. Kalau kita tidak bertobat, ya, hidup kekristenan kita tidak ada pertobatan. Kita akan mengalami kejatuhan.
karena kita sombong di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Bertobat dari apa? Dari mencintai dunia ini dan segala isinya. Dunia dan segala isinya akan berlalu. 1 Yohanes 2, 15, 17. Janganlah mengasihi dunia ini dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Jika seseorang mengasihi dunia ini, kasih Bapa tidak ada padanya. Karena segala yang ada di dalam dunia, nafsu kedagingan dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap bersama segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup untuk selamanya. Jangan menjadi orang Kristen yang materialistis. Nafsu kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak boleh ada di dalam hidup kita. Karena hal-hal itu bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Jangan mencintai dunia ini dan segala isi. Karena dunia ini dan segala isinya akan berlalu. Yang dikatakan hebat oleh dunia ini akan berlalu. Hidup kita sendiri pun, ya kan? Diri kita sendiri pun akan berlalu. Akan berlalu. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika kita meninggalkan dunia ini, kita tidak bawa apa-apa. Seperti kita lahir, kita masuk ke dalam dunia ini tidak dengan apa-apa. Kita meninggalkan dunia ini juga tidak dengan apa-apa. Jadi, jangan mencintai dunia ini dan dengan segala isi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim tetap hidup selamanya. Orang yang mengasihi Tuhan hidup selamanya. Firman Tuhan katakan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, bertobatlah dari apa? Dari dosa kompromi, yaitu memelihara kebiasaan-kebiasaan dosa. 1 Korintus 5 ayat 7, buanglah ragi yang lama, supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Karena Kristus, anak domba Paskah kita, telah dikurbankan untuk menggantikan kita. Jangan pelihara dosa, saudara. Jangan pelihara dosa. Kejarlah kekudusan. Kenapa? Karena Kristus kita menjadi roti yang tidak beragi. Kristus anak domba Paskah dikurbankan untuk kita. Jadi ketentuan domba Paskah itu harus domba yang tidak bercacat celah, tidak buta, tidak pincang. Ya, itu Paskah yang pertama ya, yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka harus menyiapkan anak domba yang tidak bercacat, tidak pincang, tidak buta. Itu domba Paskah yang dikurbankan. Supaya apa? Ya, supaya kita juga tidak bercacat dan tidak bercelah. Ibaratnya roti yang tidak beragi. Jadi kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh punya dosa kompromi. Pelihara kebiasaan-kebiasaan dosa. Jangan ke gereja tapi tetap mabok. Ke gereja pukul istri. Ke gereja korupsi. Ke gereja rentenir. Ke gereja judi online. Tidak bisa, saudara. Ke gereja tapi pacaran menikah sama orang yang tidak seiman. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Oleh karena Kristus, kamu adalah roti yang tidak beragi. Oleh karena Kristus. Jadi tidak ada alasan. Wah, soalnya lingkungan begini. Saya tuh kepepet, saya tuh terdesak. Kalau saya nggak buat begini, bagaimana? Mau naik promosi, jabatan di kantor.
peraturan. Kalau mau naik promosi tidak boleh hamil. Lalu bikin apa? Aduh, keburu hamil, digugurin. Saudara, itu tidak boleh ada di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada. Itu ragi yang lama. Oleh karena Kristus, kamu tidak beragi. Jangan berkompromi dengan dosa, saudara. 1 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Karena itu buanglah segala kejahatan dan tipu muslihat dan kemunafikan dan iri hati serta semua perkataan jahat. Seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu menginginkan air susu yang murni, yaitu firman, supaya kamu dapat bertumbuh di dalamnya. Buang semua yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, iri hati, semua perkataan jahat, buang dari hidup kita. Gak ada lagi waktunya, gak ada lagi alasannya ya. Ya saya pergaulan bebas karena saya memerlukan cinta kasih. Saya tuh mencari kasih sayang. Di rumah saya tuh toksik banget. Saya nggak mendapatkan cinta kasih dari orang tua saya. Maka saya cari cinta di tempat yang lain. Pacaran, pergaulan bebas ke sana ke sini. Kalau saudara adalah umat tebusan, itu tidak bisa ada di dalam hidupmu. Itu harus dibuang. No excuse. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena Kristus, domba Paskah, sudah dikurbankan menggantikan kita. Jadi bertobatlah dari dosa kompromi. Alasan-alasan untuk memelihara dosa dalam hidupmu. Alasan-alasan untuk saudara tidak hidup kudus. Tidak mencari, berusaha mengejar kekudusan hidup. Bertobatlah. Yang kedua, saudara. Kalau yang pertama Tuhan menginginkan pertobatan kita. Yang kedua, Tuhan menginginkan totalitas kita kepadanya. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari dirimu sendiri? Ego, kesenangan, keinginan, harapan, perasaan, penilaian, kepahitan, ketakutan, kekecewaanmu. Banyak orang Kristen hidupnya miserable. Hidupnya nggak karu-karuan karena tidak mengasihi Tuhan. Yang dia kasihi apa? Kepahitannya. Yang dia kasihi apa? Ketakutannya. Itu dipelihara terus. Yang dia kasihi apa? Kesenangannya. Wah, ini kalau pergaulan bebas ini seneng. Nikmat. Itu dipelihara. Ego. Ego dipelihara. Disakiti orang tidak mau mengampuni. Ih, emangnya dia siapa? Enak aja. Nggak level ya saya sama dia. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari dirimu sendiri? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu? Perahu ini melambangkan apa? Penghidupan, modal, aset, rancangan masa depan, tabungan, dan sebagainya. Saudara ingat setelah Tuhan Yesus wafat kan? Petrus kemudian, saya mau nangkap ikan lagi. Dia udah lupa ini Tuhan bilang sama dia dulu apa? Kamu tuh akan menjala manusia, bukan menjala ikan. Tapi kemudian dia balik lagi menjala ikan. Siapa yang mau ikut? Ya, ya, ayo, ayo kita tangkap ikan lagi kan begitu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari perahumu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua orang yang ada di sekitar kamu? Keluargamu, teman kamu? Apakah engkau mengasihi aku? Beberapa bulan yang lalu saya nonton satu video kesaksian. Seorang ibu, suaminya itu sakit sangat parah. Waktu itu mau dioperasi, dokter bilang operasi ini pun tidak menjanjikan.
50-50 lah, paling bagus. Intinya ya ibu, suaminya kita operasi, kita treatment, tapi ibu juga harus siap-siap. Suami ibu akan meninggal. Dia menangis di hadapan Tuhan. Dia menangis, Tuhan tolong selamatkan suami saya. Tuhan tolong sembuhkan suami saya. Dia menangis menjerit, pokoknya dalam nama Yesus Tuhan, suami saya sembuh dalam nama Yesus. Tapi Roh Kudus bilang apa sama dia di dalam pikirannya? Apakah engkau mengasihi? Dia terdiam. Tuhan, saya tuh minta sembuh suami saya, Tuhan. Jangan mati dulu, Tuhan. Tapi Roh Kudus berbicara di dalam pikirannya, apa engkau mengasihi? Dia masih berdebat lagi. Dan semakin Roh Kudus berbicara sama dia, apakah engkau mengasihi aku? Akhirnya seperti Petrus inilah. Ibu ini dia menangis. Dia katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan mau sembuhkan suami saya. Puji Tuhan, Tuhan mau ambil suami saya. Puji Tuhan, saya tetap mengasihi itu. Dan apa yang terjadi, saudara, kemudian? Singkat cerita, suaminya menjalani operasi, keluar operasi sukses, dan sampai hari ini suaminya hidup dan sembuh. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua orang yang ada di sekitarmu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi keluargamu? Ketika suamimu jahat, apakah engkau mengasihi Tuhan? Ketika istrimu selingkuh, apakah kau tetap mengasihi Tuhan? Ketika anak-anakmu tidak mendatangkan kebanggaan kepadamu, malah menghancurkan hatimu, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan? Atau engkau berhenti ke gereja? Berhenti baca Alkitab, berhenti percaya kepada Tuhan. Ketika engkau kehilangan orang-orang yang kau kasih, kehilangan teman-temanmu, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus bertanya. Matius 22, 37, 38, Yesus berkata kepadanya, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang paling utama. Jangan kita lupakan. Yang ketiga, yang terakhir, apa kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menginginkan pertobatan. Yang kedua, Tuhan menginginkan totalitas kita. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kita untuk melayaninya. 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, umat tebusan harus melayani Tuhan dan mengambil jalan penderitaan. Via Dolorosa oleh karena Kristus. Jadi penderitaan Kristen, ya, penderitaan Kristen adalah karena nama Kristus. Kalau saudara menderita karena sakit penyakit, itu bukan penderitaan Kristen. Kalau saudara menderita karena masalah rumah tangga, itu bukan penderitaan Kristen. Kalau saudara menderita karena masalah pekerjaan, itu bukan penderitaan Kristen. Penderitaan Kristen adalah kita menderita oleh karena kita memberitakan Kristus. Itu adalah penderitaan Kristus. Itu adalah penderitaan yang harus kita ambil. Itu adalah salib yang harus kita pikul. Roma 6, 11, 13. Biarlah kamu memperhitungkan dirimu sendiri sebagai orang-orang yang benar-benar mati terhadap dosa, namun hidup bagi Elohim di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, biarlah dosa tidak berkuasa di dalam tubuhmu yang fana, sehingga membuatmu menuruti segala keinginannya. Janganlah kamu serahkan anggota tubuhmu kepada dosa sebagai alat kejahatan. Sebaliknya, serahkan dirimu kepada Elohim sebagai orang yang telah dihidupkan dari kematian, dan anggota tubuhmu kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Ini yang harus terjadi di dalam hidup kita. Mati terhadap dosa, hidup bagi Tuhan. Dosa tidak berkuasa di dalam tubuh kita, tetapi diri kita, hidup kita, tubuh kita
serahkan kepada Elohim sebagai alat kebenaran. Ini harus terjadi di dalam hidup kita, orang-orang tebusan Kristus. Ikut jalan Tuhan, bukan keinginan sendiri, bukan cita-cita sendiri, bukan perasaan sendiri, bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Tuhan. Ikut jalan Tuhan. Yohanes 21, 18, 19. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kau ikut jalan saya. Kau ikut jalan kamu kemarin-kemarin, endingnya apa? Kamu nyangkal aku 3 kali kan? Kamu ikut apa kata hati kamu? Kamu menyangkal saya jadinya. Kamu jatuh ke dalam dosa. Sekarang kamu ikut jalan saya. Kamu nggak boleh lagi ikut jalan kamu sendiri. Karena hasilnya tidak baik buat kamu. Ayat 18, 19 Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan ke tempat yang kau inginkan. Namun ketika engkau bertambah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat pinggangmu dan akan membawamu ke tempat yang tidak engkau ingin. Kau ikut jalan saya. Walaupun jalan itu kamu tidak mau, kamu tidak suka, tapi kamu harus ikut jalan saya. Sudah cukup kamu ikut jalanmu sendiri. Jalanmu sendiri tidak membawamu kemana-mana. Hanya semakin menjauh dari saya. Kamu menyangkal saya kan sampai 3 kali. Ya, kalau bahasa kita tuh seperti itu. Yesus mengatakan hal itu untuk menunjukkan dengan cara kematian seperti apa Petrus akan memuliakan Elohim. Dan setelah mengatakan hal itu, Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Saudara, coba kita evaluasi hidup kita ya. Berapa banyak kali ketika kita mengikuti kemauan kita, hasilnya kita malah tambah sengsara. Hasilnya malah kita tambah miserable, tambah terpuruk. Kita tidak ikut jalan Tuhan, kita malah semakin jauh dari Tuhan. Jalan Tuhan itu tidak enak. Tetapi di dalam jalan Tuhan itu, Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ untuk menguatkan kita. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti hidup kita langsung baik-baik saja, langsung aman-aman saja. Bisa jadi malah tambah runyam. Secara dari sudut pandang kita mungkin itu merugikan kita. Seperti misalnya yang saya ceritakan tadi kan, jalan Tuhan. Pasrah sama Tuhan, tabungan saya. Iya kan? Kalau dipikir-pikir, aduh Tuhan, aduh uang segitu banyak ya. Hampir 40 juta, saudara. Hampir 40 juta. Aduh Tuhan, itu nabungnya berapa lama ya Tuhan. Itu jalan saya. Itu jalan kita. Tapi Tuhan bilang, enggak, kamu nggak boleh jalan. Ikutin jalan kamu ikut jalan saya. Ikutlah aku. Nggak punya lagi saya tabungan 40 juta. Nggak ada. Ikut Tuhan. Tapi Tuhan pelihara, saudara. Kalau kita ikut jalan Tuhan, secara kedagingan itu nggak enak. Tapi di jalan Tuhan, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan sediakan semua yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan menyimpan banyak kebaikan untuk orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, bagaimana akhir hidup Rasul Petrus? Menurut catatan Hieronymus, pada waktu itu Petrus berada di kota Roma bersama dengan jemaat di Roma, dan pada waktu itu yang menjadi kaisar adalah Kaisar Nero. Kaisar Nero adalah orang yang sakit jiwa. Dia suka dengan api.
Lalu dia bakar kota Roma itu. Dia bakar kota Roma, lalu menyalahkan orang Kristen. Sehingga orang-orang Kristen dikejar-kejar dengan tuduhan membakar kota Roma. Jemaat di Roma pada waktu itu terancam dihukum mati. Lalu jemaat berkata kepada Petrus, Bapak Rasul, pergilah keluar dari kota Roma. Engkau adalah pemimpin gereja. Tinggalkan kota Roma, engkau tidak boleh mati. Biarlah kami yang di sini. Lalu Petrus pergi keluar dari kota Roma. Meninggalkan kota Roma yang sedang terbakar oleh api. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seseorang yang sedang memikul salib. Lalu dia bertanya, Quo vadis Domini? Ini pertanyaan yang sangat terkenal sepanjang sejarah. Mau kemana Tuhan? Lalu orang itu menjawab, Eo Romam iterum crucifigi. Aku akan kembali ke Roma untuk disalibkan lagi. Disitulah Petrus menyadari, itu Tuhan. Lalu dia balik, masuk kembali ke kota Roma. Dan dia disalibkan. Tapi dia katakan, saya tidak layak disalibkan seperti Tuhan. Saya disalib terbalik. Rasul Petrus meninggal dengan disalib secara terbalik. Saudara, kalau secara manusia kita lihat, aduh, siapa yang mau ikut Yesus seperti itu? Aduh, tidak sanggup. Nyawa, saudara. Saudara ikut Yesus, kekuatanmu dari mana? Petrus disalib terbalik, kekuatan dia untuk menjalani hukuman itu dari mana? Dari kuasa kebangkitan Kristus. Efesus 1, 19-20. Kekuatan, kuasa kebangkitan Kristus adalah bagi kita. Dan betapa besar kuasanya yang melimpah atas kita yang percaya. Sesuai dengan pekerjaan kekuatan kuasanya. Yang telah dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari kematian. Dan mendudukkan dia di sebelah kanan Elohim di surga. Jauh melebihi segala penguasa. Kuasa, kekuatan, dan pemerintah. Serta setiap nama yang dapat disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara sedang bergumul? Saudara sedang susah? Mau mengampuni orang susah? Aduh Tuhan, sakit Tuhan. Saudara dizolimi. Saudara dikhianati. Urusan masalah kesehatan, saudara. Apa yang dikatakan oleh dokter, vonis yang dikatakan oleh dokter membuat hatimu ciut. Aduh Tuhan, saya mesti minum obat seumur hidup. Bagaimana? Aduh Tuhan, gelombang PHK di mana-mana. Bagaimana dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan suami saya pekerjaannya? Bagaimana dengan pekerjaan saya Tuhan? Saudara ingat firman Tuhan ini. Kekuatan kuasa kebangkitan Kristus adalah bagi saudara dan saya. Begitu besar kekuatan kuasa kebangkitannya. Firman Tuhan katakan, jauh melebihi segala penguasa. Kuasa, kekuatan, pemerintah, setiap nama yang disebut pada masa kini dan masa yang akan datang. Semua yang punya nama tunduk di bawah Kristus. Karena kuasa kebangkitannya melebihi kuasa yang ada di bumi ini. Kuasa segala penguasa, kuasa sakit penyakit, kuasa kepahitan, kuasa cemas khawatir, kuasa keraguan akan masa depan. Kuasa kebangkitan Kristus jauh melebihi semua itu. Jadi di dalam perjalanan kita mengikuti Kristus, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Karena kuasa kebangkitannya ada diberikan kepada kita. Dikatakan ayat 19. Melimpah
atas kita yang percaya. Klaim ini dan proklamasikan di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup Bapak Ibu, mari kita berdoa demikian. Saya ajak kita semua boleh menatap layar kita dan mengucapkan doa ini. Bapa di dalam surga, saya datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Saya mengucap syukur atas kasih Bapa yang besar bagi saya, sehingga Bapa mengaruniakan putra Bapa yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk mati menebus dosa-dosaku dan bangkit memberiku kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan saya menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau mengasihi Tuhan lebih sungguh dan melayani Tuhan seumur hidup saya. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamatku, saya berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu sekalian boleh diberkati. Kemudian Bapak Pendeta boleh memimpin kita di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk kematian-Mu dan juga kebangkitan-Mu. Dari kematian, Engkau sudah mengalahkan kuasa dosa, Engkau sudah mematahkan kuasa dosa, Engkau juga sudah mematahkan kuasa maut. Sehingga kami tidak perlu takut akan hari esok dan juga kekekalan, karena hidup kekal sudah dijamin oleh Tuhan, diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami semua boleh berbahagia, bersyukur, kami menjadi orang-orang yang diselamatkan Tuhan, memiliki jaminan akan hari esok, dan juga jaminan di kekekalan, dan Tuhan sekarang Engkau rindu supaya hidup kami dipakai memberkati hidup orang lain, menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan membuka jalan, dan Tuhan sendiri yang menolong kami untuk peka melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Karena firman-Mu berkata, ketika kami memberi, maka Engkau akan memberi lebih banyak. Semakin banyak diberi, semakin banyak memberi, akan semakin banyak diberi. Karena itu Tuhan, berilah kami hikmat untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitar kami. Untuk melihat kebutuhan para tetangga kami yang belum diselamatkan. Mereka membutuhkan Kristus, supaya hidup mereka boleh diubahkan. Pakai kami semua menjadi alat di tangan. Berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami Tuhan. Kami mendengar angka pengangguran semakin tinggi, dan terakhir itu 83.000 orang lagi terkena PHK. Ya Tuhan, banyak orang yang hidupnya susah, banyak orang yang menatap masa depan dengan getir, tetapi kami tahu bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan Engkau Tuhan yang mendengar doa. Dan Tuhan, Engkau mencukupkan semua kebutuhan anak-anak Tuhan. Berilah hikmat kepada pemerintah kami, agar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya, supaya angka pengangguran bisa ditekan serendah-rendahnya. Dan secara khusus untuk semua jemaat-Mu yang hadir saat ini, Tuhan, Kau melihat semua kebutuhan mereka. Apapun kebutuhan mereka, apakah itu secara finansial, apakah itu dalam kaitan dengan mengasuh dan membesarkan anak-anak, juga mengantarkan mereka ke gerbang pendidikan yang lebih tinggi, hingga lulus menjadi sarjana, Tuhan mencukupkan semua biayanya. Tuhan yang tidak terbatas, kasih setia-Mu tidak terbatas. Engkau yang bekerja secara supranatural, Engkau menyatakan berkat-Mu kepada semua anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati orang tua kami dalam masa tua mereka. Kami berdoa untuk Papa dari Hin, Om, dalam masa tuanya, kelemahan tubuhnya, bersama dengan Mami dari Pak Hin. Tuhan menjamah dia, Tuhan melawat dia saat ini, dan Tuhan memberikan damai dan sukacita
dan menyelamatkan jiwanya. Begitu juga untuk Om Effendi, untuk Mama di Jakarta, dan semua anggota keluarga kami yang lain dalam masa tua mereka, para orang tua kami Tuhan lawat. Tuhan Engkau memberikan kesukaan di dalam melayani Tuhan, menjalani hari tua dengan semangat dan kekuatan dari Tuhan. Kami yang bekerja, apapun profesi kami Tuhan, berkatilah pekerjaan kami. Berkati Tuhan dengan limpah, supaya apa yang kami pegang boleh menghasilkan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjaga anak-anak-Mu, tidak ada yang berkekurangan. Semua akan dicukupkan Tuhan pada saatnya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam memenuhi semua kebutuhan kami. Kami tahu persis. Karena itu kami tidak perlu khawatir tentang apapun. Firman-Mu berkata, janganlah engkau khawatir akan hari esok. Karena hari esok memiliki kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kau juga yang bersabda, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang kau makan atau pakai. Pandanglah burung-burung di ladang, tidak menabur, tidak menuai, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kami semua jauh melebihi semua burung-burung yang ada di udara. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani bahwa kami dengan kekhawatiran, ketakutan tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, hidup kami dijamin oleh Tuhan. Dan ketika kami berada di dalam pusat kehendak-Mu, hidup kami akan menjadi berkat. Kami tidak meminta-minta, kami tidak mengemis, tetapi kami justru akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami mengalaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari jemaat kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Kiranya iman kita semakin dikuatkan. Mari kita bersama-sama kita berkata demikian. Ku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ikrarkan kesetiaan kita kepada Kristus yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 376, Iring Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa
kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Hanya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kita berbahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.